Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Setiawandani, NIM 204190168. Saya dari perwakilan kelompok 5 yang bertugas sebagai moderator. Pada video kali ini, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai yang pertama, penjelasan bilangan bulat, yang kedua, lambang bilangan bulat serta pembelajaran di sekolah dasar, yang ketiga, operasi pada bilangan bulat, yang keempat, sifat-sifat dan pembelajaran di sekolah dasar. Sebelum kami masuk ke video penjelasan, di sini terlebih dahulu saya akan memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok 5, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gusnita Asri, NIM 204190212. Kenalkan, nama saya Unistianing Tias, NIM 204190163. Perkenalkan, nama saya Wiwi Tia Parwati dengan NIM 204190161. Saya Rita Astuti, NIM 204190214. Saya Arni Yusnita dengan NIM 204190169. Perkenalkan, nama saya Putri Alika, NIM 204190180. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bilangan bulat. Nah, apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan cacah dan negatifnya. Bilangan bulat ditulis tanpa komponen desimal atau pecahan. Himpunan semua bilangan bulat dalam matematika dilambangkan dengan Z karena berasal dari Zahlen. Himpunan Z pun tertutup di bawah operasi penambahan dan perwakilan. Nah, jadi bilangan cacah sendiri pun merupakan himpunan bilangan yang terdiri dari 0 dan bilangan bulat positif. Nah, bilangan bulat positif bisa juga disebut sebagai bilangan asli karena ia merupakan himpunan bilangan bulat yang bernilai positif. Nah, jadi sementara itu bilangan bulat negatif merupakan himpunan bilangan bulat yang bernilai negatif. Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai lambang bilangan bulat. Bilangan bulat dilambangkan dengan huruf Z yang berasal dari kata Zahlen dalam bahasa Jerman yang artinya adalah bilangan. Bilangan-bilangan bulat tersebut dapat ditulis dan diurutkan dalam garis bilangan. Bilangan bulat dibagi menjadi 3. Yang pertama, bilangan bulat positif atau bilangan asli seperti 1, 2, 3, 4, 5. Yang kedua, bilangan 0. Yang ketiga, bilangan bulat negatif seperti min 5, min 4, min 3, min 2, min 1. Cara penulisan lambang pada bilangan bulat. Yang pertama, pada bilangan bulat positif atau bilangan asli. Penulisan bilangan bulat positif dapat disertakan dengan tanda plus atau bisa juga tanpa menggunakan tanda plus. Contohnya seperti plus 65. Cukup dituliskan dengan 65 saja. Yang kedua yaitu bilangan bulat negatif. Penulisan pada bilangan bulat negatif harus disertakan dengan tanda min atau tanda plus. Contohnya seperti min 8, min 150 harus disertakan dengan tanda min. Selanjutnya yaitu hubungan lebih dari, kurang dari, sama dengan pada bilangan bulat. Membandingkan bilangan bulat berarti menentukan apakah suatu bilangan tersebut memiliki nilai lebih dari, kurang dari, atau sama dengan bilangan lainnya. Dalam membandingkan bilangan bulat, kita bisa menulis lambang-lambang seperti berikut. Pertama, jika A lebih besar dari B, maka dapat dituliskan A besar dari B. Kedua, jika A lebih kecil dari B, maka dapat dituliskan A kecil atau kurang dari B. Yang ketiga yaitu jika A sama dengan B, maka dapat dituliskan A sama dengan B.
Baiklah, saya akan menjelaskan atau memberi contoh soal pada penerapan bilangan bulat di SD atau MI. Contoh menulis bilangan bulat pada garis bilangan. Pertama-tama kita tulis garis bilangan. Di sisi sebelah kanan kita tulis bilangan bulat positif. Di tengahnya kita tulis 0. Di sisi sebelah kiri kita tulis bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan bulat negatif yaitu ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Dan perlu kita ingat jarak setiap titik yaitu sama. Jadi berarti bilangan bulat positif yaitu berada di sebelah kanan 0. Dan juga kalau bilangan bulat negatif yaitu ada di sebelah kiri 0. Pada gambar di samping, bilangan yang ada di sebelah kanan angka 0 merupakan lawan dari bilangan yang ada di sebelah kiri 0 jika jarak kedua bilangan dari titik 0 yang sama. Contoh, lawan bilangan dari 1 adalah negatif 1. Lawan bilangan dari 5 adalah negatif 5. Dan juga kalau bilangannya 3, lawannya adalah negatif 3. Oke, selanjutnya saya akan buat contoh soal menentukan bilangan bulat. Soalnya yaitu gunakan bantuan garis bilangan, tentukan bilangan bulat yang lebih dari negatif 4 dan kurang dari 6. Oke, pertama-tama kita mulai dari membuat garis bilangan, yaitu kita buat tengahnya yaitu 0. Yang di sebelah kanan kita tulis bilangan bulat positif, dan di sebelah kiri kita buat bilangan bulat negatif. Jadi bilangan bulat yang lebih dari negatif 4 dan kurang dari 6 adalah bilangan bulat di antara negatif dan 6. Coba kita lihat nilai bilangan yang ada di sebelah negatif 4, yaitu ada negatif 3, negatif 2, negatif 1, dan 0. Dan juga kalau bilangan yang ada di sebelah di antara 6, yaitu ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, begitulah contoh soal dan penjelasan mengenai tentang bilangan bulat. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang operasi bilangan bulat. Bilangan bulat merupakan suatu bilangan tak pecah yang terdiri dari bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat negatif. Operasi sederhana dalam bilangan bulat meliputi operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Seterusnya ada operasi hitungan bulat. Dalam operasi hitung bilangan bulat ada beberapa aturan yang perlu kita perhatikan bersumber dari BYJUS. Operasi hitung pada bilangan bulat diantaranya yang pertama itu ada penjumlahan. Penjumlahan bilangan bulat dengan tanda atau jenis yang sama, maka hasil sama seperti jenis bilangan yang ditambahkan. Jika bilangan cacah ditambah bilangan cacah, maka hasilnya juga bilangan cacah. Sedangkan bilangan negatif ditambahkan bilangan negatif, hasilnya akan bilangan negatif. Contohnya, bilangan cacah 2 tambah 2 sama dengan 4. Contoh bilangan negatif, min 2 ditambah min 2 sama dengan min 4. Sedangkan untuk penjumlahan dengan dua jenis yang berbeda hasilnya merupakan hasil pengurangan
dan jenisnya ditentukan dengan jenis bilangan yang paling besar. Jika bilangan yang lebih besar adalah negatif, maka hasil pengurangannya akan negatif. Sebaliknya juga, bilangan yang besar adalah bilangan cacah, maka hasil pengurangannya adalah bilangan cacah. Contohnya, bilangan lebih besar bilangan negatif, contohnya min 6 ditambah 4 sama dengan min 2. Berarti kalau bilangan cacah lebih besar 10 tambah min 5, berarti hasilnya tetap bilangan cacah, yaitu 5. Bilangan bulat disimbolkan dalam huruf Z. Bilangan seperti desimal dan pecahan tidak masuk dalam himpunan atau kumpulan bilangan bulat. Bilangan cacah terdiri dari bilangan 0 dan bilangan bulat positif. Contohnya dari bilangan bulat positif adalah 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Sedangkan bilangan bulat negatif contohnya adalah min 3, min 10, dan seterusnya. 0 merupakan bilangan tersendiri dan tidak masuk dalam bilangan cacah ataupun bilangan bulat negatif. Melansir dari Lumen Learning, dalam garis bilangan angka 0 terletak di tengah-tengah. Di sebelah kanan adalah bilangan cacah dan di sebelah kiri adalah bilangan bulat negatif. Semakin ke kanan bilangan cacah, maka nilainya semakin membesar, dan juga sebaliknya. Jika bilangannya semakin ke kiri, bilangan negatif, maka nilainya semakin kecil. Contohnya 0 sampai 15. Jika dari angka 8, 9, 10, 11, 12, berarti panahnya ke kanan semakin membesar. Dan jika panahnya ke kiri dari 6, 5, 4, 3, 2, semakin kecil. Kalau panahnya ke kanan berarti berarti plus. Kalau panah ke kiri berarti min. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat bilangan bulat. Dilansir dari buku Pentingnya Bilangan Bulat Adang Suganda tahun 2019, operasi hitung bilangan bulat memiliki beberapa sifat. Nah, yang pertama yaitu sifat tertutup. Pada sifat tertutup, setiap bilangan bulat A dan B menggunakan rumus ini. A tambah B sama dengan C, di mana A, B, dan C sama-sama bilangan bulat. Nah, contohnya seperti 5 tambah 3 sama dengan 8. Lalu yang kedua yaitu ada sifat komunikatif atau pertukaran. Sifat yang sering disebut sebagai sifat pertukaran ini ada di dalam dua jenis operasi hitung, yakni operasi hitung penjumlahan dan operasi hitung perkalian. Namun sifat komunikatif hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian, tidak untuk pengurangan dan untuk pembagian. Nah, rumus komunikatif pada operasi hitung penjumlahan adalah sebagai berikut. A tambah B sama dengan B tambah A. Contohnya 3 tambah 5 sama dengan 5 tambah 3. Lalu rumus sifat komunikatif pada operasi hitung perkalian adalah sebagai berikut. A kali B sama dengan B kali A. Contohnya 3 kali 5 sama dengan 5 kali 3. Lalu yang ketiga yaitu adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Sifat asosiatif disebut juga sebagai sifat pengelompokan yang hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Nah, untuk rumus sifat asosiatif pada operasi hitung penjumlahan adalah sebagai berikut. A tambah B dalam kurung tambah C sama dengan A tambah B tambah C dalam kurung. Contohnya 3 tambah 5 tambah 7 sama dengan 3 tambah 5 tambah 7. Nah, sedangkan rumus pada operasi hitung perkalian adalah sebagai berikut. A kali B dalam kurung kali C sama dengan A kali B kali C dalam kurung. Contohnya 3 kali 5 dalam kurung kali 7 sama dengan 3 kali 5 kali 7 dalam kurung. Lalu yang keempat yaitu ada sifat distributif atau penyebaran. Sifat yang sering disebut dengan sifat penyebaran ini mempunyai hubungan yang erat dengan bilangan operasi hitung bilangan bulat. Nah, rumus sifat distributif pada operasi hitung perkalian dan penjumlahan adalah A kali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. Lalu, untuk rumus sifat distribusi pada operasi hitung perkalian dan pengurangan adalah sebagai berikut. A kali B kurang C sama dengan A kali B kurang A kali C. Baik, di sini saya akan
menjelaskan tentang pembelajaran sifat-sifat bilangan bulat di sekolah dasar maupun di madrasah ibtidaiyah. Baik, silakan disimak baik-baik. Yang pertama adalah sifat komutatif atau bisa disebut pertukaran. Sifat komutatif ini berlaku untuk operasi penjumlahan dan perkalian. Untuk penjumlahan, A ditambah B sama dengan B ditambah A. Kemudian untuk perkalian, A dikali B sama dengan B dikali A. Contoh, 3 ditambah 7, jika kita tukar 7 ditambah 3 sama dengan hasilnya tetap sama, menghasilkan 10. Meskipun ditukar, mereka tetap menghasilkan bilangan yang sama. Untuk perkalian juga seperti itu. Misal 4 dikali 5, jika kita tukar 5 dikali 4, keduanya akan menghasilkan hasil yang sama, yaitu 20. Nah, inilah yang disebut sifat komutatif. Lanjut, yang kedua, sifat asosiatif atau bisa disebut pengelompokan. Sama seperti sifat komutatif, sifat asosiatif ini hanya berlaku untuk operasi penjumlahan dan perkalian. Misal A ditambah B, kemudian ditambah C, itu sama saja A ditambah B ditambah C. Contoh, misal 2 ditambah 3, 5 ditambah 5, itu hasilnya tetap sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 5. Maksudnya seperti ini, operasi sebelumnya 2 ditambah 3 dulu, lalu ditambah dengan 5, nanti hasilnya bakal sama dengan 3 ditambah 5, lalu ditambahkan dengan 2, hasilnya akan tetap sama-sama 10. Untuk perkalian, misal A dikali B dikali C, hasilnya akan sama A dikali B dikali C. Contohnya, 3 dikali 4 dikali lagi 2, hasilnya akan sama seperti 3 dikali 4 dikali 2. Lalu di sebelah kiri dulu yang kita kalikan 3 dikali 4 dulu, kemudian di sebelah kanan 4 dikali 2, nanti akan menghasilkan bilangan yang sama, yaitu hasilnya 24. Kita lanjut di sifat yang ketiga, yaitu distributif. Sifat distributif ini bisa disebut juga penyebaran. Sifat ini berlaku untuk operasi perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan. Misalnya, A dikali B ditambah C, itu hasilnya sama saja dengan A dikali B ditambah A dikali C. Untuk perkalian terhadap pengurangan itu hampir sama, A dikali B dikurang C, itu hasilnya akan sama dengan A dikali B dikurang A dikali C. Contoh, 2 dikali 3 ditambah 4, hasilnya akan sama saja apabila kita sebar menjadi 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 4. Nah, kalau ini kan dijumlahkan dulu, 3 ditambah 4 sama dengan 7, baru 7 dikali 2 sama hasilnya dengan 14. Kalau di sebelahnya 2 dikali 3 dulu hasilnya 6, lalu ditambah 2 dikali 4 hasilnya 8. Jadi 8 ditambah 6 sama dengan 14. Contoh untuk perkalian terhadap pengurangan, misal 3 dikali 4 dikurang 2 itu sama dengan 3 dikali 4 dikurang 3 dikali 2, yaitu sama-sama menghasilkan 3 dikali 4 dikurang 2 sama dengan 2, berarti 3 dikali 2, 6, itu sama saja dengan 3 dikali 4, 12, lalu dikurang 3 dikali 2, 6, sama dengan 12 dikurang dengan 6, hasilnya 6. Jadi perkaliannya dikerjakan dulu, baru dijumlahkan atau dikurangkan. Sifat yang keempat adalah unsur identitas. Untuk penjumlahan, unsur identitasnya adalah 0. Sedangkan untuk perkalian, unsur identitasnya adalah 1.
Unsur identitas ini adalah untuk penjumlahan ya. A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A. Hasilnya A. Maksudnya seperti ini, berapapun bilangan yang ditambahkan dengan 0 itu hasilnya akan sama dengan bilangan itu sendiri. Contoh, 3 dikali 0 sama dengan 0 dikali 3, hasilnya tetap 3. Untuk perkalian juga seperti itu, berapapun bilangan yang dikalikan dengan 1, itu hasilnya akan sama dengan bilangan itu sendiri. Jadi A dikali 1 sama dengan 1 dikali A, itu hasilnya tetap A. Contoh, 3 dikali 1 sama dengan 1 dikali 3, itu sama dengan hasilnya tetap 3. Baiklah, mungkin sekian dari kami kelompok 5. Bila ada salah-salah kata ataupun kurang dalam penjelasan, kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.